Pagi ini masih berantakan nih. Kacau isi dapurku. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Seperti biasa ya teman-teman ya, hari ini saya mau ajak teman-teman ngikutin kegiatan saya lagi. Seperti yang teman-teman lihat, ini dapur saya udah berantakan, udah kacau. Karena semalam itu di rumah saya habis acara. Sekarang saya mau beres-beres rumah dulu. Ini tuh baju bekas anak saya teman-teman ya. Semalam saya jadikan kain lap. Sekarang mau dikutip. Ini para sampah-sampah. Ini nanti mau dicuci. Ini juga jadi kain lap. Banyak kain lap teman-teman. Saya itu tipe orang kalau rumah berantakan kepalanya pusing. Nanti saya itu bisa emosi bawaannya dengan anak ataupun dengan suami. Makanya kalau rumah berantakan itu saya ingin segera mungkin untuk membereskannya daripada anak dan suami jadi korban. Ini semuanya udah dicuci ya. Kalau di sini kalau kita ada acara tetangga itu pasti bantuin kita. Jadi ini semua semalam sudah dicuci sama para tetangga saya. Kalau ini sebagian piring kakak ipar, sebagian lagi punya saya. Kalau sendok-sendok ini punya kakak ipar. Ini nanti mau saya antar semuanya. Sekarang mau dilap dulu. Karena ini masih basah, padahal udah dibiarkan satu malaman, tapi masih basah, jadi saya lap aja supaya cepat kering ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau udah kering saya bisa antar ke rumah kakak ipar saya. Kalau berserakan kayak gini rumah saya pusing ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa dari semalam tuh saya pusing. Saya orangnya memang nggak bersih, tapi kalau rumah itu berantakan itu membuat saya stres. Bukan berarti saya orangnya sok bersih ya. Oh ya, saya juga tipe orang kalau lagi kecapean, emosinya itu meledak-meledak. Anak atau suami itu nggak bisa salah sedikit aja. Kalau salah sedikit aja, pasti langsung saya gas. Saya nggak tahu kenapa saya punya sifat yang seperti itu. Tapi saya memang seperti itu dari sebelum menikah dengan suami saya. Jadi dia udah tahu kalau saya ini pemarah. Selesai teman-teman ya. Ini piring kakak ipar saya, udah saya hitung. Kalau ini piring saya. Ini semua udah saya hitung. Ini kain lapnya mau saya cuci nanti. Sekarang mau saya antarkan dulu. Oh ya, ini juga sendok-sendok beliau. Tapi ini belum saya hitung, biar saja dia yang milih. Ayo sekarang kita antar ini dulu semua. Ini udah saya antar, sekarang saya mau lanjut beres-beres meja. Ini ada kerupuk, ya ini kerupuk, ini ada kerak, mau saya jemur dulu sebentar. Akhir-akhir ini saya itu sering ya jemur nasi sisa. Nanti kalau udah kering, kalau lagi kepengen ngemil di malam hari, saya atau suami goreng untuk cemilan kami.
Sebetulnya dari sejak dulu kalau saya masak pakai periuk, ada keraknya atau ada nasi sisa, pasti saya jemur. Cuman kemarin-kemarin ini kan selalu hujan, musim hujan, jadi saya udah nggak pernah lagi jemur. Dan beberapa hari ini panas ya, mulai panas lagi. Walaupun terkadang panas 2 hari, hujan 1 hari, dan begitu terus. Tapi kalau panas saya pasti jemur nasi sisa. Ini meja saya, dapur saya memang sangat berantakan sekali karena semalam habis acara. Jadi malamnya itu saya udah nggak sanggup lagi untuk membereskan. Makanya di pagi hari ini saya langsung membereskan rumah. Dalam periuk itu ada banyak nasi. Semalam itu saya masak 2 tekong, tapi karena saya sibuk, jadi saya tuh nggak ingat makan sama sekali dan akhirnya nasi ini kebuang. Sebetulnya saya mau jemur tapi cuaca hari ini itu kurang bagus, jadi saya mau kasih ayam aja. Alhamdulillah meja bagian sini udah rapi, kita lanjut di bagian sana. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya ada acara apa di rumah saya. Sedikit penjelasan dari saya, semalam itu ada partai yang datang. Sebetulnya saya itu inginnya tuh di lapangan, tapi ternyata masa reses itu udah habis. Jadi mereka minta izin ke saya untuk menyediakan tempat di rumah saya, menerima warga dan mereka, dan akhirnya saya menerima. Sebetulnya mereka memberikan dana untuk konsumsi, tapi ya udahlah ya, kita nggak usah jelaskan karena kalau saya jelaskan pun juga nggak ada gunanya. Paling nanti yang nonton bilang kakaknya aja yang bodoh, mungkin gitu ya. Tapi insya Allah saya itu ikhlas. Tapi saya tidak usah menjelaskan partai apa dan calonnya siapa ya. Yang penting teman-teman udah tahu. Ini tuh minyak goreng caleg ya teman-teman ya, dari caleg. Alhamdulillah 1 bulan atau 2 bulan ini saya nggak perlu beli minyak goreng lagi. Oh ya, sedikit penjelasan, minyak goreng ini bukan dari calon yang datang ke rumah saya semalam. Yang datang ke rumah saya semalam mereka juga bawa minyak goreng, tapi saya hanya dapat 2 bungkus. Itu pun yang satunya saya kasih dengan adik ipar saya karena dia juga membantu saya semalam saat memasak. Jadi minyak goreng yang banyak ini hasil saya pergi ke tempat yang lain. Karena 1 bulan ini sangat banyak acara-acara partai, jadi setiap kali saya diundang saya pergi. Udah beres, sekarang saatnya bersih-bersih piring kotor sisa semalam. Mungkin teman-teman akan berpikir kalau sekarang saya lagi ada uang banyak karena caleg datang ke rumah saya. Tapi di sini saya mau jelaskan ya, saya itu tidak mengambil keuntungan apapun. Saya hanya meminta uang cemilan kepada calonnya atau pengurusnya, dan itu pun tergantung berapa mereka mau kasih. Dan alhamdulillah mereka kasih secukupnya untuk acara ya, walaupun tidak berlebih tidak masalah ya. Saya itu belajar untuk ikhlas. Banyak yang bilang kalau saya ini bodoh, tapi nggak apa-apa sih, memang kenyataannya ya saya itu bodoh. Karena saya itu memang tipe orang yang tidak pintar untuk ngomong dan tidak berani untuk meminta uang dengan mematokkan nominalnya. Sebetulnya ada beberapa teman saya yang sudah mengajarin saya minta sekian-sekian, tapi saat saya ingin meminta rasanya lidah saya ini berat, jadi saya itu nggak berani meminta. Dan ada juga yang ngajarin saya gini, kamu habis dana sekian, kamu nanti bilangnya sekian. Tapi jujur aja ya, saya itu nggak berani seperti itu. Jadi saya berapa habisnya ya segitu yang saya bilang dengan pengurusnya. Makanya mereka pun ngasih saya pas-pasan, cuman kasih gimana ya, ya udahlah ya, saya nggak usah jelasin berapa yang dikasih. Intinya kalau teman-teman yang paham soal caleg datang ke rumah, teman-teman tahu berapa saya dikasih, pasti teman-teman semua bilang saya ini bodoh dan akan menertawakan saya. Tapi ya itulah ya, kebodohan saya adalah kesalahan saya. Jadi biar aja lah saya sendiri yang menanggung. Tapi alhamdulillah saya punya tetangga yang kalau ada acara itu pasti mereka akan membantu asal kita memanggil mereka untuk minta bantuan memasak. Jujur aja ya, saya nggak mau munafik. Kalau ada teman yang bertanya, kemarin caleg datang ke rumahku, aku dapat sekian, kalau kamu dapat berapa? Kalau dengar begitu saya ada kesalnya karena dia itu bisa dapat banyak sedangkan saya nggak dapat. Tapi nggak apa-apa ya, saya kembali lagi ke prinsip awal saya kalau saya itu nggak berani meminta. Alhamdulillah ya teman-teman ya, ini dapur saya semuanya udah rapi. Karena dapur ini dapur ala kadarnya, jadi kerapiannya ya hanya sebatas ini aja. Nih,
Itu tinggal ngantar kuali besarnya yang belum saya antar. Seperti inilah keadaan dapur saya, dan sekarang saya tinggal nyusun piring yang mau saya simpan dalam kardus, tapi saya nyusun piringnya itu nanti aja. Sekarang saya mau lanjutkan kerjaan lainnya karena dapur saya ini udah rapi, udah beres. Sekarang saya mau masak, mau nyuci piring yang sisa tadi, tapi saya nggak rekam ya, soalnya saya takut durasinya kepanjangan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya sampai detik ini. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Jangan segan-segan untuk mengkritik video saya agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum. Di akhir video saya membuat sedikit cuplikan mulai dari saat memasak, menghidangkan makanan, sampai calonnya datang. Alhamdulillah tamu undangan banyak yang bantu saya masak dan nyuci piring banyak. Kalau bagian ini sesi acara tanya jawab. Bagian sini itu lumayan seru karena ibu-ibu bertanya dengan pendapat mereka dan si calon menjawab dengan pendapat mereka. Acara diakhiri dengan berfoto bersama.